Ayu melajukan sepeda motornya dengan kecepatan kencang. Bulir bening mengalir deras di pipinya hingga membuat matanya kabur. Ayu memelankan laju motor lalu mengusap kasar kedua matanya. Setelah itu kembali melajukan sepeda motornya cepat hingga beberapa menit kemudian dia pun sampai di kontrakan. Ayu segera masuk ke kontrakan, membuka pintu kamar, mengambil kopernya lalu membuka lemari. Ayu tatap barisan pakaian yang dari awal menikah tidak juga bertambah. Dulu minimal satu pakaian mampu dia beli setiap habis gajian. Dada Ayu terasa sesak. Wanita itu buru-buru memasukkan semua pakaian miliknya ke dalam koper dan semua barang-barang pribadinya. Ayu memeriksa semua dengan tergesa-gesa. Tak lupa dia memasukkan surat-surat penting terutama buku nikahnya. Jika Rama tidak juga mengajukan cerai, mungkin Ayu saja yang bergerak sendiri. Karena barang pribadinya tidak cukup muat di dalam koper, Ayu lalu pergi ke dapur hendak mengambil kantong plastik. Saat hendak kembali ke kamar, ternyata di depan pintu sudah ada Rama berdiri menatap ke arahnya. "Mau kemana kamu?" "Ya pergilah, aku kan sudah dicerai," jawab Ayu berusaha tenang lalu memasukkan sisa barang pribadinya ke dalam kantong plastik. Rama ikut masuk ke dalam kamar. "Kamu baru Mas kasih talak satu saja. Mas akan merujukmu lagi kalau kamu mau menuruti keinginan Mas. Dan jangan lagi membangkang." Ayu menoleh dengan dahi berkerut. "Lucu kamu Mas," ucap Ayu lalu menggelengkan kepalanya. "Mas serius Yu, tidak akan pernah aku menurutimu lagi Mas. Selama kamu tidak mau berubah, apalagi sampai menikahi perempuan murahon itu. Jangan hina dia Yu." "Oh bagus, dibelain terus calon istrinya." Bukan begitu Yu, dia tidak seperti yang kamu pikirkan." "Ah sudahlah Mas, aku tidak mau dengar apapun lagi tentang calon istrimu itu. Kamu itu dikasih hati malah minta jantung. Harusnya kamu itu berterima kasih." Ayu hanya tersenyum getir lalu hendak keluar dari kamar, namun Rama menghadangnya. "Kamu kan kerja Yu, kita berjuang sama-sama. Mas akan nabung." Ayu tersenyum masam. Oke, belanja bulanan biar Mas, tapi biaya hidup sehari-hari pakai uang kamu bagaimana? Deal kan?" Ayu tidak mengindahkan ucapan laki-laki yang beberapa jam lalu telah menjatuhkan talak padanya. "Ayu, kamu dengar Mas bicara kan? Bukankah keluarga Mas juga tidak suka sama aku? Untuk apa sih mempertahankan aku?" "Yu, ini sudah sore dan sebentar lagi malam Mas. Aku harus segera mencari kontrakan. Kalau terus meladenimu, aku bisa kemalaman dan tidur di jalanan." "Siapa yang suruh kamu tidur di jalanan? Kamu bisa tetap tinggal di sini." Tidak, aku tidak mau di sini lagi." "Kamu masih bisa tinggal di sini. Tenang saja, Mas akan tinggal di rumah ibu dan tidak akan ganggu kamu di sini. Pikirkan baik-baik." Ayu berhenti melangkah lalu menoleh ke arah Rama. Setelah dipikir-pikir, Ayu juga bingung mau kemana. Uang di ATM-nya tinggal 100.000, sedangkan di dompetnya hanya ada uang 50.000 rupiah. Gajian masih 1 minggu lagi. "Bagaimana? Kamu pasti tidak punya uang kan? Kamu kan belum gajian." "Aku masih punya uang kok." "Jangan bohong, Mas tahu kalau kamu tidak lagi punya uang, apalagi untuk bayar kontrakan. Tinggallah di sini dulu. Setelah menjatuhkan talak, kamu baru mau mengerti aku Mas, hatiku sudah terlanjur sakit." "Oke, aku akan tetap tinggal di sini sampai aku gajian." "Ya sudah, simpan lagi barang-barang kamu dalam lemari." Kalau Mas mau aku masih tetap tinggal di sini, silahkan keluar." "Aku nggak mau ya, Mas masih tinggal di sini juga. Kita sudah bukan lagi suami istri." "Yu, tolong pikirkan lagi baik-baik. Kalau kamu mau Mas rujuk lagi, Mas yakin kalau kamu sebenarnya nggak mau kita ceraikan. Mas, tolong. Aku benar-benar capek. Aku mau istirahat. Kalau Mas masih ingin aku tinggal di sini, pergilah." Oke, Mas akan pergi dari sini." Rama lalu keluar dari rumah. Ayu segera menutup pintu walaupun Rama masih berada di teras. "Aku sebenarnya tidak benar-benar ingin menceraikanmu, Yu. Aku hanya kesal dan emosi karena sikap kamu yang mulai membangkang." Rama membatin. Laki-laki itu lalu meninggalkan kontrakannya, namun tidak pulang ke rumah ibunya. Entah kemana. Ayu membawa tas koper dan kantong plastik ke dalam kamar, namun tidak menyimpannya kembali pakaiannya ke dalam lemari. "Biar sajalah di dalam koper, jadi kapanpun aku bisa langsung pergi, tidak perlu beres-beres lagi." Ayu membatin lalu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Wanita itu memejamkan matanya, tubuh dan pikirannya sangat lelah. Pagi-pagi Ayu sudah bangun, perutnya terasa lapar. Cemilan yang dikasih Mala kemarin sudah habis dia makan semalam.
Ayu buru-buru ke warung. Seperti biasa membeli beras 1 kilo, mie instan dan telur 2 butir. Ayu, kamu makannya mie instan sama telur terus? Gimana mau hamil kalau kamu makannya kurang gizi? Mungkin belum waktunya hamil, Bu, jawab Ayu, lalu segera pulang ke kontrakannya. Ayu buru-buru memasak nasi, mie instan, dan telur untuk sarapan dan juga untuk dibawa sebagai bekal supaya hemat. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30, hanya ada waktu 30 menit lagi. Sampai di gedung tempatnya mengais rejeki, Ayu tanpa sengaja menabrak seseorang karena terburu-buru. Aduh maaf Pak, Ayu. Sembari menundukkan kepalanya ia menjawab. Saat mendongakkan wajahnya, Ayu benar-benar kaget karena orang yang ditabraknya adalah supervisor yang baru. Laki-laki itu hanya diam menatap tajam Ayu. Sekali lagi maaf Pak, ucap Ayu. Laki-laki itu langsung berlalu dari hadapan Ayu tanpa bicara apa-apa. Untung saja dia nggak marah. Tapi bekalku, teriak Ayu saat tahu bekal yang dia bawa berhamburan di tanah. Ayu langsung mengambil wadah tempat bekalnya yang sudah berjatuhan di tanah, tanpa Ayu sadari kalau laki-laki itu tengah memperhatikannya dari kejauhan. Belum rejeki, ucap Ayu sedih lalu menyimpan tempat bekalnya di jok motor. Ayu pun bergegas masuk ke kantor, lalu buru-buru absen. Beruntung masih ada waktu 5 menit lagi. Kamu terlambat Yu, ucap Pak Hamdi. Maaf Pak, setelah briefing, Ayu dan teman-temannya mulai bekerja. Selamat pagi Pak, saya mau membersihkan ruangan Bapak, ucap Ayu dengan jantung berdebar-debar. Ayu tampak gugup hingga beberapa kali hampir tersandung karena tidak memperhatikan langkah kakinya. Pekerjaan Ayu rasanya tidak selesai-selesai. Jarum jam berjalan seakan sangat lambat sekali. Entah kenapa dia merasa atasannya itu terus memperhatikannya. Astagfirullah, ucap Ayu kaget. Bisa tidak kamu itu bekerjanya pelan-pelan? Dari tadi saya lihat gerasa-gerusu. Lihat tuh, tumpah kan? Ucap Satrio yang langsung berdiri dengan berkacak pinggang. Maaf Pak, akan segera saya bersihkan. Keringat bercucuran di dahinya padahal ruangan itu ber-AC. Setelah semua pekerjaannya di ruangan supervisor itu selesai, Ayu buru-buru keluar. Permisi Pak. Serem amat ya Pak Satria kalau sedang marah. Ada apa Yuk? Aku tadi kan bersihin ruangannya supervisor kesayanganmu itu. Oh, ya enak kan Yuk? Apanya yang enak? Bagaimana bisa aku kerja diliatin terus? Jadinya aku kan gugup dong. Sampai akhirnya ember berisi air pel ketendang sama aku. Marah-marah dong si bos. Iya, berdiri dengan berkacak pinggang. Tapi kenapa dia liatin kamu terus Yuk? Entahlah, setiap aku menoleh dia lagi liatin aku. Ayu menoleh, dia lagi-lagi sedang melihat ke arahku. Aku jadi semakin gugup dong. Kamu tidak suka kan sama Pak Satria, kok gugup begitu? Loh, memangnya kamu gak akan gugup kalau sedang bekerja diperhatiin sama bos? Bagaimana dia marah-marah? Pokoknya marah-marah deh, aku gak mau lagi dapat tugas bersihin ruangannya. Ya sudah, kalau kamu yang dapat, biar aku saja yang gantiin, bagaimana? Tawar malah. Bener, Ayu balik bertanya. Tentu saja aku juga ingin tahu bagaimana rasanya bekerja sambil diperhatiin sama Pak Satria. Ya sudah, terserah kamu saja. Saat makan siang karena lapar terpaksa Ayu makan siang di kantin karena bekalnya tadi jatuh semua ke tanah. Ayu memilih makan nasi dengan lauk telur ceplok supaya perutnya kenyang sedangkan malah gadis itu biasanya makan bakso atau mie ayam. Baru saja Ayu menyantap makan siangnya beberapa suap, tiba-tiba Wanto menghampiri Ayu. Yuk, aku mau bicara 4 mata sama kamu. Bicara apa? Di sini saja, tidak lihat nih aku lagi makan, lapar. Penting loh Yuk. Tunggu sebentar, 5 menit lagi selesai. Wanto tampak mendengus kesal. Kenapa sih dia maksa banget? Ngomong di sini kan bisa. Ayu akhirnya makan dengan terburu-buru hingga tersedak. Tuh kan, gara-gara si Wanto sih. Kamu lagi Yuk. Makan jangan terburu-buru. Begini kan jadinya. Untung tidak kenapa-napa. Aku tinggal sebentar. Pamit Ayu pada Mala. Ada apa Wan? Wanto lalu menunjukkan handphonenya. Kamu kenal orang ini kan? Jantung Ayu langsung berdetak kencang. Tentu saja Ayu mengenali laki-laki yang ada dalam video di handphone Wanto. Laki-laki yang tampak baru selesai melaksanakan ijab kabul bersama seorang wanita muda yang Ayu kenal. Kamu dapat ini dari mana Wan?
Aku dikirimi temanku yang rumahnya dekat dengan rumah perempuan ini. Sebenarnya aku diundang, tapi kan kerja. Kejadiannya tadi pagi. Aku baru dapat 1 jam yang lalu dari grup chat. Mata Ayu mulai menghangat. Apa dia tidak bilang sama kamu? Terima kasih ya, ucap Ayu lirih. Merasa sangat sedih lantas berlalu begitu saja dari hadapan Wanto. Kasihan kamu Yu, cantik, muda, masih juga diselingkuhi. Malah sudah dimadu sih, gumam Wanto. Ayu tidak pergi kembali ke kantin. Wanita muda itu melangkah tanpa berpikir lagi hingga tahu-tahu dia sudah berdiri di lantai 3. Ayu berdiri di pagar pembatas menatap ke atas langit. Secepat ini kamu menikahinya, Mas. Baru kemarin kamu talak aku. Ayu tersenyum getir. Kenapa kamu berdiri di situ? Tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Ayu membuat wanita muda itu terlonjak kaget. Pak Satria, ngapain kamu berdiri di situ? Ayo turun. Ayu pun menurut lalu segera pergi dari sana tanpa menoleh lagi. Kalau mau bunuh diri jangan di sini. Tenang saja Pak, kalaupun saya melakukan itu Bapak tidak akan tahu, jawab Ayu lantas buru-buru turun dari tangga karena matanya sudah mulai berkaca-kaca. Pernikahan siri mantan suami Ayu dengan cepat menyebar. Kamu dari mana aja sih? Aku cariin dari tadi. Kamu yang sabar ya. Ayu diam saja. Apa kamu memang sudah tahu? Sebentar lagi waktu istirahat selesai lah. Ayo kita kembali ke kantor. Dari jauh Pak Satria menatap Ayu dengan tatapan yang sulit diartikan. Yuk, kamu belum cerita apa yang terjadi. Kenapa suami kamu bisa menikah lagi? Tanya malah. Mas Rama memang sudah menceraikan aku kemarin lah. Apa? Kamu sudah diceraikan? Jadi kamu sudah cerai Yuk? Loh, kamu sudah cerai? Ucap Adit. Kok kalian bisa di sini sih? Mana nguping lagi? Loh, kita kan memang mau ambil motor lah. Kita juga mau pulang loh. Betul itu, timpal Wanto. Kamu ikut aku kan lah? Iya Yuk, aku ikut kamu. Mereka lalu naik ke atas motor meninggalkan Wanto dan Adit. Masih muda, sudah jadi janda. Kasihan banget ya Ayu, ucap Wanto. Dasar suaminya aja yang tidak bersyukur. Setelah mengantar Mala, Ayu segera pulang ke kontrakan. Beberapa meter lagi sampai di kontrakan, Ayu melihat sebuah motor terparkir di depan rumah. Itu kan motornya Mas Rama. Ngapain dia kesini, kan tadi pagi baru menikah? Ayu membatin, namun tetap pulang ke kontrakannya. Ayu, kamu baru pulang? Ayu hanya diam saja lalu masuk ke rumah. Ternyata ada Cynthia sedang duduk di sofa. Ayu lalu masuk ke kamarnya. Yu, Mas sudah menikahi Cynthia. Selamat Mas, aku tunggu surat cerai dari kamu. Mau kemana kamu Yu? Mas tidak perlu tahu, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Sahut Ayu lalu buru-buru keluar, menyimpan kopernya di sepeda motornya di bagian depan. Biarkan saja dia pergi Mas, kita bisa tinggal di sini berdua saja kan? Tapi Sin, Ayu masih dalam masa iddah. Lagian kan itu kemauannya sendiri Mas, ucap Cynthia. Ayu, teriak Rama. Lagi pula siapa yang mau tinggal satu atap dengan kalian? Kamu benar-benar jahat Mas, Ayu membatin. Ayu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, mengikuti emosinya yang sedang naik. Air mata terus mengalir deras di wajahnya. Ayu bahkan tidak tahu ke arah mana dia melajukan sepeda motornya, karena matanya mulai kabur oleh air mata dan konsentrasinya terpecah. Sepeda motor Ayu pun oleng saat tiba-tiba di simpang jalan ada sebuah mobil yang melaju ke arahnya. Ayu pun terjatuh menabrak pohon karena menghindari mobil itu. Masih beruntung sepeda motor Ayu, remnya masih bagus, jadi tabrakannya tidak keras. Namun tetap saja wanita muda itu terluka. Mobil yang hampir menabraknya lalu berhenti. Seorang wanita paruh baya menghampirinya. Aduh, kamu tidak apa-apa nak? Tanya wanita paruh baya itu lembut. Ayu mendongakkan kepalanya, menatap wanita itu yang wajahnya begitu teduh, menenangkan. Wanita parubaya itu langsung memasang wajah khawatir saat melihat wajah Ayu yang basah dan terdapat memar, serta tangannya yang juga lecet-lecet. Nama kamu siapa nak? Tanyanya lembut. Saya Ayu bu, jawab Ayu tak kalah lembut. Tria, ayo sini bantuin nak. Kenapa berdiri saja di situ? Tita wanita itu memanggil seorang laki-laki yang berdiri di dekat mobil. Saat laki-laki itu sudah berada di hadapan Ayu, Ayu kaget dengan mata membulat sempurna. Pak Satria, Ayu membatin. Tria, ayo bantu, lihatlah dia luka-luka begini.
Tapi mah, Tria, ayo bawa dia ke rumah sakit. Saya hanya lecet sedikit saja kok, Bu. Ayo, pokoknya kamu harus ikut saya ke rumah sakit. Tidak usah, terima kasih, Bu. Saya benar-benar tidak apa-apa. Tolak Ayu lagi. Kamu luka-luka begini. Ayo, ini juga kesalahan putra saya sampai sepeda motormu terbalik begini. Loh, saya bawa mobilnya sudah benar kok, Mah, sahut Satria. Sudah, ayo bantu dia, Tria. Tapi bagaimana dengan sepeda motor saya, Bu? Biar dititipkan dulu. Satria, kamu titipkan sepeda motor Ayu ke warung di depan itu ya. Tapi Mah, ayo cepatlah nak. Ini sudah hampir maghrib. Masa kamu tidak kasihan melihat gadis ini? Gadis apaan? Gumam Satria lalu segera mendorong sepeda motor Ayu ke warung lalu menitipkannya. Ini kunci motornya, ucap Satria sembari mengulurkan kunci ke tangan Ayu. Tria, kamu masukin dulu kopernya ke bagasi. Tapi Mah, ayo cepat Tria. Terpaksa Satria menuruti keinginan mamanya itu. Mama Satria membantu Ayu naik ke mobil, sedangkan Satria juga naik ke mobil di belakang kemudi, sembari mendengus kesal. Mesin mobil dihidupkan, mobil pun melaju menuju rumah sakit terdekat. Jantung Ayu masih berdetak kencang. Entah apa yang akan terjadi besok di kantor saat bertemu dengan atasannya itu. Sampai di rumah sakit, Ayu segera diperiksa di IGD karena lukanya tidak terlalu parah. Setelah selesai diobati, Ayu sudah diperbolehkan pulang. Terima kasih ya Bu, sudah menolong saya. Iya, sama-sama. Rumah kamu di mana? Biar kita antar pulang. Ayu menghentikan langkahnya. Kenapa? Tanya Mama Satria bingung. Saya mau ambil sepeda motor saja, Bu. Ah, gampang itu, biar putra ibu saja yang nanti mengambilnya. Biar saya saja, Bu. Saya mau ke rumah saudara saya. Loh, kamu sedang luka-luka begini mau narik sepeda motor? Insya Allah tidak akan apa-apa, Bu. Dekat juga dan kaki saya sudah nggak sakit lagi. Ya sudah kalau begitu. Tria, kita kembali ke tempat tadi nak. Hari sudah maghrib saat mobil Satria sampai ke tempat Ayu kecelakaan tadi, di mana Satria menitipkan motor sepeda Ayu pada pemilik warung. Sampai di sana Ayu buru-buru turun lalu pergi ke warung makan di mana sepeda motornya berada diikuti Satria dan mamanya. Terima kasih ya Bu, ucap Satria sembari mengulurkan 1 lembar uang 100.000 pada pemilik warung makan. Tidak usah nak, hanya menjaga sebentar saja tidak berat kok. Lalu apa mbaknya sudah diobati? Alhamdulillah saya sudah diobati Bu. Terima kasih sudah menjaga sepeda motor saya. Iya sama-sama. Ya sudah yuk kamu coba pakai, titah Mama Satria. Iya nanti saja Bu, saya mau duduk dulu di sini. Ibu sama Pak, kalau mau pulang silahkan. Saya sudah baik-baik saja. Saya mau lihat kamu dulu biar nggak bawa sepeda motornya. Bisa nggak bawa sepeda motornya? Ayu menghela nafas berat, lalu mencoba menaiki sepeda motornya. Namun tiba-tiba motornya terbalik menimpa Ayu karena ternyata kaki Ayu masih sakit dan gemetar. Tuh kan, apa saya bilang, kamu belum bisa bawa sepeda motornya nak. Satria pun buru-buru menolong Ayu. Bu, sepeda motornya titip lagi ya, kita mau pulang dulu nanti kesini lagi, ucap Mama Satria. Iya Bu, tidak apa-apa, warung saya tutup pukul 9 malam. Oh iya Bu, sebelum pukul 9 kita kesini lagi, ucap Mama Satria. Ayo kita antar kamu pulang. Tapi Mah, di mana rumah kamu yuk? Mama Satria menarik pelan tangan Ayu, mengajaknya naik ke mobil. Aku mau pergi kemana ya? Tidak mungkin ke rumah Mala. Rumah Mala kecil dan banyak adik-adiknya. Kalau ke hotel atau mana penginapan, aku mana ada uang. Mau cari kos saja uangku nggak cukup. Ayu membatin. Kok diam saja? Di mana rumah kamu nak? Ya sudah, saya turun di simpang sana saja Bu. Mama Satria lalu meminta putranya untuk berhenti di simpang. Tempat tinggal kamu di gang itu ya? Iya Bu. Ya sudah Tria, kamu bantu keluarkan koper dan barang-barang Ayu nak. Ayu bergegas turun. Merepotkan saja, gumam Satria. Ayu langsung terpaku mendengar ucapan atasannya itu. Tria, kamu bantuin bawain ya. Tak, tapi saya bisa bawa sendiri Bu. Cukup sampai di sini saja, tolak Ayu halus. Biar Tria saja. Ayu mengusap wajahnya kasar. Ayo. Aduh, kenapa sih mamanya Pak Satria maksa banget nganter aku? Aku harus ajak kemana sekarang?
Mana Pak Satria sudah marah begitu? Ayu membatin. Ayu, di mana rumah kamu? Tanya Satria yang kesabarannya sudah semakin menipis. Tria, kamu yang sabar dong menghadapi perempuan. Ayu yang semakin bingung lalu memilih duduk di bawah pohon. Loh, kok malah duduk di sini? Sampai di sini saja Pak Bu, saya bisa sendiri. Memang rumah kamu masih jauh? Ayu mengusap wajahnya frustasi. Maafkan saya Bu, saya sebenarnya tidak punya rumah. Saya tidak tahu mau pergi kemana malam ini. Dan saya baru ingin mencari di gang ini mungkin ada kosan. Apa? Sudah saya duga, ucap Satria menahan emosi. Jadi kamu tidak punya rumah? Memang kamu di mana bawa koper besar begini? Saya pergi dari rumah Bu, maafkan saya. Ibu bisa tinggalkan saya di sini saja. Tidak, tidak. Kalau begitu lebih baik kamu tinggal di rumah ibu saja. Apa mah? Mana bisa begitu? Tria, bawa barang-barang Ayu naik lagi ke mobil. Tapi mah, Tria, ayolah nak. Tidak perlu Bu, tolak Ayu lagi. Kruk, tiba-tiba perut Ayu bunyi. Kamu lapar ya? Kita belum sholat maghrib ini. Kita cari masjid dulu lalu kita makan di warung makan tadi saja, ucap Mama Satria. Satria yang memang tidak bisa membantah ucapan mamanya hanya bisa menurut saja. Begitupun dengan Ayu, mereka lalu naik lagi ke mobil. Mereka pun pergi ke masjid untuk salat maghrib. Setelah itu mereka kembali lagi ke warung makan tadi. Bu, kita pesan makan buat 3 orang, pinta Mama Satria. Oh iya Bu, bagaimana Bu, sudah ketemu rumah mbaknya? Belum Bu. Oh alah, rumah ibu di mana? Tanya Mama Satria. Rumah saya di belakang warung ini Bu. Oh begitu Bu, apa boleh kita titip sepeda motornya sampai besok pagi? Nanti saya bayar Bu, tanya Mama Satria. Oh iya boleh. Sekarang masukin saja di sana mumpung sekarang sudah sepi. Tapi besok pagi-pagi harus diambil ya sebelum pelanggan ramai, jawab si ibu pemilik warung. Iya Bu, insya Allah kita pagi-pagi sekali mengambilnya. Satria lalu menyimpan sepeda motornya, tempat yang tadi disebutkan oleh pemilik warung. Selesai makan mereka pun langsung pulang. Sebelum pukul 7 mereka sudah sampai di rumah keluarga Satria. Mama Satria lalu mengajak Ayu untuk turun dari mobil. Ayo nak, ini rumah kita, rumah sederhana. Ayu tersenyum lalu mengangguk. Satria pun segera mengeluarkan koper dan barang Ayu lainnya. Ini mau disimpan di mana mah? Simpan saja di kamarmu dulu. Apa mah? Simpan di kamarku? Iya nak, di kamar kamu dulu, masa di kamar mama? Lalu aku tidur di mana mah? Kamu itu kan laki-laki, bisa tidur di mana saja. Ayo yuk, kamu istirahat dulu di kamar Satria. Tapi Bu, saya di ruang tamu saja. Tolak apa-apa kamu pasti kecapean. Dan badan kamu sakit semua. Ayo, saya antar. Satria hanya bisa menatap kesal Ayu, lalu masukkan barang-barang Ayu ke kamarnya. Nah, kamu istirahat di sini ya. Tapi Bu, saya sudah, nanti biar ibu yang bicara sama Tria. Aduh, bagaimana ini? Pasti Pak Satria marah banget sama aku nih, gumam Ayu cemas. Di ruang tamu. Mama bagaimana sih? Aku juga mau mandi, mau ganti pakaian. Oh iya ya. Ya sudah, biar mama ambilkan pakaian kamu. Kamu bisa mandi di kamar mandi belakang. Kamu tuh laki-laki, tidak boleh manja terus. Makanya menikah, umur sudah 30 lebih, masih saja belum menikah. Ah mama, selalu saja itu yang dibahas. Mama Satria lalu masuk ke kamar putranya lagi. Ada apa Bu? Saya keluar saja ya. Tidak, saya hanya mau mengambil pakaian buat Tria. Ah iya Bu, kalau kamu mau mandi, mandi saja ya, itu kamar mandinya, ucap Mama Satria sembari menunjuk ke sudut kamar yang terdapat pintunya. Ya sudah, aku mandi saja dulu, gumam Ayu lalu segera pergi mandi. Ini pakaian kamu, ucap Mama Satria. Menyusahkan saja sih. Kamu tidak boleh ngomong seperti itu nak, sama perempuan itu harus baik-baik. Kalau tidak mau semua, semakin jauh jodohmu loh. Gak ada hubungannya mah. Satria lalu masuk ke kamar mandi di belakang yang biasanya dipakai untuk tamu atau asisten rumah tangga yang hanya datang dari pagi sampai sore saja. Masa aku harus tidur di kamar pembantu sih, gumam Satria. Saat Ayu selesai mandi, terdengar suara sepeda motor masuk ke halaman rumah. Ternyata papanya Satria baru saja pulang.
Terdengar suaranya sampai ke kamar yang Ayu tempati. "Mau mama masakin air panas buat mandi, Pak?" Terdengar suara Mama Satria. "Iya, Mah. Papa tidak kuat kalau harus mandi air dingin malam-malam," sahut laki-laki yang Ayu perkirakan adalah papanya Satria itu. Ayu kembali merebahkan tubuhnya yang lelah hingga akhirnya terlelap. Ayu tiba-tiba terbangun. Wanita muda itu lalu melihat jam di dinding kamar. Sudah pukul 9 malam rupanya. Ngantuk banget aku sampai ketiduran. Kok haus banget ya? Ayu bangkit dari tempat tidur lalu keluar dari kamar, menoleh ke kiri, kanan, tanpa sepi. Namun lampu tetap dibiarkan menyala. Ayu segera pergi ke dapur mengambil minum. Setelah itu kembali lagi di kamar. Namun tiba-tiba dia berpapasan dengan Satria di pintu dapur. "Pak Satria?" ucap Ayu kaget dengan suara terbata-bata. Satria menatap tajam Ayu seolah ingin menelan wanita itu. "Saya harap besok pagi kamu segera pergi dari rumah ini. Saya akan antar kamu ke warung itu mengambil sepeda motormu," ucap Satria dengan suara berbisik. "Maafkan saya." Iya Pak, maafkan saya." "Maafmu tidak penting. Ingat, sebelum tetangga tahu, besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Ingat, jangan memanfaatkan kebaikan mama saya." Sebegitu marahnya Pak Satria sama aku, Ayu membatin. Satria lalu segera pergi dari hadapan Ayu yang masih terpaku di tempatnya berdiri. "Lebih baik aku pergi sekarang saja sebelum para tetangga tahu dan mamanya Pak Satria bangun. Aku tidak ingin gara-gara ini Pak Satria akan membenciku dan bisa membahayakan pekerjaanku. Jangan sampai aku dipecat." Ayu membatin lalu segera pergi ke kamar Satria mengambil barang-barangnya. Bergegas Ayu keluar dari kamar. Saat melewati ruang tamu ternyata ada Satria yang sedang menonton acara televisi. "Mau kemana?" "Saya minta maaf Pak, sudah merepotkan Pak Satria seharian ini. Saya akan pergi sekarang. Tolong sampaikan terima kasih dan maaf saya pada mama Pak Satria." "Masuk kamar." Ayu menoleh. "Bukankah ini yang Pak Satria mau? Saya pergi meninggalkan rumah ini." "Saya bilang masuk kamar," tita Satria lagi. Ayu menggelengkan kepalanya lalu menarik kopernya lagi. Sampai di pintu, Ayu langsung membuka pintu dengan mudah karena kunci pintu masih tergantung di tempatnya. Ayu langsung keluar dari rumah Satria. Satria buru-buru menarik tangan Ayu. "Saya bilang masuk kamar, ini sudah malam." Tita Satria dengan sorot mata tajam menatap Ayu. "Lepasin saya Pak, Bapak tidak punya hak memerintah saya, ini bukan di kantor," ucap Ayu sembari membalas tatapan tajam atasannya itu. Setelah melihat Satria terdiam, Ayu segera menarik kopernya lagi, bergegas pergi dari rumah atasannya. Bulir bening langsung menetes di wajah Ayu yang sedari tadi berusaha dia tahan. "Kemana malam ini aku harus pergi? Aku tidak ingin tinggal di rumah itu. Pak Satria sepertinya sangat membenciku," Ayu membatin. Setelah berjalan beberapa meter, tiba-tiba terdengar suara petir dan hujan langsung turun walaupun belum deras. "Astagfirullah, hujan. Sepertinya hujan akan deras. Aku harus cepat, tapi kemana?" Ayu melihat sekelilingnya yang sepi. Semua warga di sekitar tidak ada yang masih membuka pintu rumahnya. Tiba-tiba, Ayu mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya namun dia tidak berani menoleh. "Aduh, siapa itu ya? Jangan-jangan orang jahat lagi," Ayu membatin, lalu mempercepat langkah kakinya. Namun tiba-tiba ada yang memegang tangannya. "Lep!" Ayu hendak berteriak namun keburu mulutnya dibekap. "Ayo pulang," ucap seseorang yang suaranya sangat Ayu kenal, Pak Satria. Ayu memberontak. "Enggak, lepaskan saya." Satria terus membekap mulut Ayu hingga akhirnya Ayu menggigit tangan atasannya itu. "Au! Kamu gigit tangan saya, Ayu." "Pulanglah ke rumah Anda sendiri Pak Satria, biarkan saya pergi." Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Ayu langsung mendongakkan kepalanya ke atas langit. Itu dimanfaatkan Satria. Laki-laki itu langsung menggendong tubuh mungil Ayu di pundaknya, lalu menarik koper milik Ayu. "Lepasin saya Pak, kalau enggak saya akan teriak." "Teriak saja." "Baik, biar orang-orang datang lalu Anda akan habis," ucap Ayu. "Silahkan, saya akan bilang kalau kamu itu maling yang datang ke kampung sini. Orang-orang akan percaya sama saya karena saya adalah warga sini sedangkan kamu warga asing." Ayu langsung terdiam.
Satria terus saja tergesa-gesa menuju rumahnya, sedangkan Ayu terus saja memberontak. Laki-laki itu bergegas membawa Ayu ke kamarnya dan baru saja Satria hendak membaringkan Ayu di tempat tidur. Tiba-tiba mereka terjatuh bersama karena Ayu yang terus memberontak, membuat Satria kehilangan keseimbangan. "Bruk! Ah!" teriak Ayu kencang. "Aduh!" ucap Satria pelan. Pandangan mereka berdua terkunci beberapa saat hingga, "Tria, Ayu, apa yang kalian lakukan?" Mama Satria tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu kamar putranya itu. "Mah, ini gak seperti yang Mama pikirkan," ucap Satria terbata-bata. Ayu pun langsung duduk di sisi tempat tidur dengan tangan menyilang di depan dada dan tubuh yang gemetar karena kedinginan. Papa Satria pun akhirnya datang ke kamar anaknya. "Ada apa, Mah?" "Ini, Pak, anakmu benar-benar keterlaluan. Dia tadi sedang..." "Mah, itu gak seperti yang Mama pikirkan. Dengarkan aku dulu." "Enggak, Mama sudah lihat semuanya. Dan Mama putuskan kalau kamu harus menikahi Ayu." "Apa, Mah? Menikahi Ayu?" "Apa, Bu? Menikah dengan Pak Satria?" "Iya, kalian harus menikah," ucap Mama Satria sembari menunjuk Ayu dan putranya. "Tapi, Mah, kami gak melakukan apa-apa. Kenapa harus dipaksa menikah?" "Gak melakukan apa-apa? Kamu pikir Mama ini bodoh apa? Lihat tempat tidurnya berantakan, pakaian kalian basah semua." "Aduh, Ma, Ayu tadi keluar dan aku membawanya lagi ke sini. Di luar sedang hujan deras, maka kita basah kuyup begini. Coba lihat deh, lantai kotor begitu. Itu karena kami dari luar. Ayu maksa mau pergi, makanya aku paksa balik lagi ke sini." "Kenapa jejak kakinya hanya satu?" Itu karena Ayu gak mau pulang, jadi aku gendong, Ma. Lalu hendak aku baringkan di tempat tidur bertepatan dengan Mama masuk." Lalu kenapa kamu juga ikutan berbaring, dengan posisi seperti itu?" "Tadi aku gak sengaja terjatuh, jadi..." "Alasan saja kamu." "Ma, aku gak bohong." Mama sepertinya salah sangka. "Papa rasa Satria gak bohong, Ma. Tuh, Ma, Papa saja percaya sama anaknya, masa Mama enggak sih?" Mama Satria menghela napasnya panjang. "Tapi posisi kalian tadi..." Sudahlah, pokoknya kalian harus menikah," ucap Mama Satria sembari menahan senyum. "Apaan sih, Ma? Tadi itu aku gak sengaja jatuh ke atas tempat tidur karena terpeleset." "Iya benar, Bu, tadi itu..." "Ayo, lebih baik kamu bersihkan diri dan ganti pakaian supaya gak masuk angin. Dan Tria, kamu juga ganti pakaian. Setelah itu temui Mama dan Papa di ruang tamu. Kita harus bicara." Satria lalu berganti pakaian. Setelah itu Satria menemui kedua orang tuanya di ruangan tamu. "Ada apa, Ma? Mama ingin kamu menikahi Ayu." "Apa, Ma? Jadi Mama benar-benar gak percaya sama anak sendiri. Aku gak mungkin melakukan hal yang gak terpuji seperti itu, Ma. Itu benar-benar gak disengaja." "Disengaja ataupun enggak, tapi posisi kalian tadi sudah merugikan Ayu. Kamu harus tanggung jawab." "Tanggung jawab apa, Ma? Gak diapa-apain harus tanggung jawab. Ayu juga pasti gak akan mau menikah denganku." "Bagaimana seandainya Ayu mau menikah dengan kamu?" Satria menggelengkan kepalanya. "Ma, Ayu itu istri orang," ucap Satria, membuat mamanya terperangah. "Hah? Kamu jangan ngarang cerita, Tria. Untuk apa aku mengarang cerita, Ma? Ayu itu cleaning service bawahanku, Ma. Jadi aku tahu." "Hah? Jadi Ayu itu cleaning service bawahan kamu?" "Iya, Ma. Untuk apa aku bohong? Mama tanyain saja deh sama dia. Dan satu lagi, dia itu memang sudah menikah. Awas ya kalau kamu bohong." Tok tok tok. Akhirnya Mama Satria bangkit dari duduknya pergi ke kamar Satria. "Ayu, ini ibu, bisa bukakan pintu sebentar?" Ceklek. "Iya, Bu, silahkan masuk." "Bu, maafkan saya, yang dikatakan Pak Satria itu benar. Tadi kita memang gak sengaja tiba-tiba jatuh berdua. Lagi pula kenapa kamu sampai pergi dari sini, Nak? Sedang hujan juga." "Tadi saat saya pergi belum hujan, Bu. Entah kenapa tiba-tiba saja hujan." "Itu artinya kamu memang gak boleh pergi dari rumah." "Oh ya, saya mau tanya, apa benar kamu sudah menikah?" "Iya, Bu, saya memang sudah menikah. Dan saat ini saya sedang dalam proses cerai. Suami saya sudah menceraikan saya dan dia baru saja menikah lagi," ucap Ayu dengan suara bergetar. Matanya mulai menghangat. Kamu yang sabar ya. Jadi itu sebabnya kamu pergi dari rumah dan gak tahu mau pergi kemana." "Iya, Bu, maafkan saya. Karena hal ini saya jadi merepotkan Pak Satria dan..." "Bu, panggil saya Bu Sonia."
Iya Bu Sonia. Tapi perceraian kamu sudah diurus belum? Mantan suami saya yang akan mengurusnya, tapi kalau belum juga diurus, saya yang akan mengurus sendiri Bu. Sonia menganggukkan kepalanya. Baiklah, gak masalah kamu janda, toh kamu masih muda. Maksud Bu Sonia, saya tetap ingin kamu dan putra saya menikah karena kejadian tadi. Ayu pun ikut berdiri. Tapi Bu, kita gak melakukan apa-apa. Iya, tapi hampir saja kan. Sudahlah, keputusan saya sudah bulat. Tapi Bu, mana mau Pak Satria menikah sama janda seperti saya. Kalau kamu mau gak menikah dengan putra saya? Tanya Bu Sonia. Ayu menelan salivanya dengan susah payah. Bagaimana, kamu mau kan? Apa ibu rela putra ibu yang masih bujangan itu menikah dengan janda seperti saya? Janda miskin Bu. Harta yang saya punya hanya sepeda motor itu saja. Saya juga gak punya orang tua lagi. Bahkan keluarga pun saya gak punya. Bu Sonia menatap iba wanita muda di hadapannya. Saya gak masalah mau kamu janda atau gadis. Toh di luar sana banyak yang gadis tapi seperti janda, ucap Bu Sonia. Saya akan pikir-pikir dulu Bu. Saya juga gak mau kalau Pak Satria menikahi saya karena terpaksa. Suami saya yang menikahi saya karena cinta saja, dia gak bisa menjaga kesetiaannya. Bahkan dia sudah punya yang lain saat kami masih sah sebagai suami istri. Bagaimana jika saya menikah dengan laki-laki yang sama sekali gak mencintai saya Bu? Saya gak mau gagal lagi Bu, ucap Ayu sembari mengusap wajahnya kasar. Baiklah, saya paham. Sekarang kamu istirahat saja dulu, sudah malam. Lagi pula kamu masih masa idah kan? Masih lama, nanti kita pikirkan lagi. Baiklah Bu, terima kasih. Sonia lalu keluar dari kamar lalu menutup pintunya rapat-rapat. Ayu lalu duduk termenung di sisi tempat tidur. Kenapa hidupnya semakin rumit saja? Esok harinya Ayu bangun pagi-pagi sekali. Sebelum subuh wanita itu sudah bersiap. Kamar juga sudah dia rapikan. Kini Ayu hanya duduk di sisi tempat tidur sembari berpikir tentang rencananya setelah itu. Pukul 5, pintu kamar diketuk. Ayu, ini saya, suara Sonia dari luar kamar. Ayu buru-buru membukakan pintu. Iya Bu, kamu sudah bangun? Iya dari tadi Bu. Loh, kamu sudah siap ya? Iya Bu, saya mau ambil pakaian Tria. Oh iya silahkan Bu, saya tunggu di luar soalnya saya juga sudah siap. Oh ya sudah, kalau begitu biar Tria ambil sendiri pakaiannya. Ayu lalu keluar dari kamar atasannya itu di ruang tamu. Tampak Satria masih tiduran di sofa sembari memainkan handphonenya. Saat melihat Ayu dan mamanya datang, laki-laki itu langsung duduk. Tria, kamu ambil sendiri pakaianmu. Ayu sudah membawa semua barang-barang yang keluar, ucap Sonia pada putranya. Baik Ma. Satria bangkit berdiri lalu pergi ke kamarnya setelah melirik sekilas ke arah Ayu. Ayu hendak duduk di sofa sedangkan Bu Sonia pergi ke dapur. Ayu pun buru-buru menyusul Sonia ke dapur. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Kamu mau bantu saya bikin sarapan? Iya Bu. Ya sudah, ayo biar cepat selesai. Terima kasih ya. Ayu pun langsung membantu wanita parubaya itu membuat sarapan. Sebelum pukul 6, sarapan sudah terhidang di atas meja. Wah, kalau setiap hari ada kamu yang temani saya memasak, saya senang banget nih. Apalagi masak-masak dibantu sama menantu itu menyenangkan. Dan yang terpenting, jadi cepat selesai. Ucap Sonia. Ayu tersenyum malu. Saat tanpa sengaja Ayu melihat ke arah pintu, ternyata ada Satria sedang berdiri di sana, menatap ke arahnya. Ayu langsung memalingkan wajahnya, sedangkan Satria langsung berbalik kembali ke ruang tamu. Yuk, kamu panggilkan Tria sama papanya ya, kita sarapan sekarang. Baik Bu, jawab Ayu lalu pergi ke ruang tamu di mana Satria dan papanya sedang mengobrol. Permisi Pak, sarapan sudah siap, ucap Ayu lembut dan sopan, sembari sedikit membungkukkan badannya. Iya, terima kasih, sahut Papa Satria lalu bangkit berdiri, pergi ke dapur diikuti oleh Satria. Jangan besar kepala dengan ucapan mama saya tadi, bisik Satria saat melewati Ayu. Ayu terdiam membisu menatap punggung atasannya itu. Bagaimana bisa aku menikah dengan laki-laki seperti itu? Ayu, kenapa kamu diam saja di sana? Ayo sarapan. Iya Bu. Mereka lalu sarapan. Keluarga Satria tampak ramah dan hangat kecuali Satrianya sendiri. Setelah selesai sarapan, Ayu berinisiatif mencuci piring.
Baru saja wanita muda itu duduk 5 menit. Setelah semua pekerjaan dapur beres, Satria sudah mengajaknya pergi. "Ayo, saya antar ke warung itu sekarang." "Loh, kenapa buru-buru, kan kerjanya masuk pukul 7," ucap Mama Satria. "Kan mau ambil sepeda motornya ke warung dulu, Ma." "Oh iya, ya sudah, kalian hati-hati di jalan." "Kopermu mana?" tanya Satria saat hendak membawa koper Ayu ke mobilnya. "Koper Ayu sudah Mama simpan lagi di kamarmu." "Loh, kenapa disimpan lagi di kamar, Mah?" tanya Satria. "Kenapa dibawa? Biar saja di situ," ucap Bu Sonia. "Loh, memangnya Ayu mau tinggal di sini?" "Iya, gak apa-apa tinggal beberapa hari di sini, kan Ayu belum menemukan tempat tinggal." "Ayu nanti kan bisa cari sendiri, Mah. Gak enak lama-lama di sini. Apa kata tetangga nanti?" "Ya bilang saja kalau ya Ayu itu calon istri kamu, kan beres." "Mama, ini Ayu itu belum resmi bercerai, Ma. Jangan cari masalah deh. Mama tahu sendiri tetangga di sini orangnya bagaimana," ucap Satria sembari menyeret koper dan tas Ayu keluar dari kamarnya. Bu Sonia menarik nafasnya berat. "Ya sudah kalau begitu, Ayu, kalau kamu sudah dapat tempat tinggal, kamu main ke sini ya." "Iya, insya Allah, Bu." "Oh ya, saya minta nomor handphone kamu dong," pinta Bu Sonia. Ayu lalu memberikan nomor handphonenya pada mamanya Satria. Setelah itu berpamitan. "Kamu duduk di depan, memangnya saya ini sopir kamu, duduk di tengah." Ayu diam saja lalu naik ke kursi depan, bersebelahan dengan atasannya itu. Mobil pun melaju meninggalkan rumah Satria. Ternyata sepeda motor Ayu sudah ada di depan warung, bukan lagi di dalam. "Mbak, sepeda motornya sudah saya keluarkan, soalnya nanti kalau rame susah." "Iya, Bu, gak apa-apa. Saya terima kasih banyak ya, Bu," ucap Ayu tidak enak hati, lalu mengulurkan uang satu-satunya yang ada di dompetnya kepada ibu pemilik warung. "Gak usah, Nak, simpan buat kamu saja." Terima kasih ya, Bu." "Iya, kamu bawa sepeda motornya hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi." "Terima kasih ya, Bu. Semoga warungnya laris nanti. Nanti kapan-kapan saya mampir ke sini." "Iya, Nak." Ayu pun berpamitan, sedangkan Satria langsung naik ke mobilnya. Setelah menurunkan barang-barang milik Ayu, Ayu pun segera pergi ke kantor karena jam hampir menunjukkan pukul 7. Sampai di kantor, Ayu terpaksa menyimpan koper dan tasnya ke kantor dekat loker. "Loh, Yu, kok bawa koper segala?" Nanti aku ceritain." "Lah, kita briefing dulu, nanti Pak Satria marah kalau telat." Mereka lalu ikut briefing seperti biasanya. Bosnya seorang yang perfeksionis, jangan sampai ada kotoran atau barang yang letaknya tidak benar. Walau tidak akan marah, tapi Ayu tidak ingin mengecewakan bosnya. Sebelum pukul 9, 2 ruangan bosnya sudah selesai Ayu bersihkan. Kini Ayu tinggal membersihkan bagian luar ruangan. Tak lupa ruangan meeting juga. "Selamat pagi, Pak," sapa Ayu sopan. "Selamat pagi juga," sahut bosnya ramah, lalu masuk ke ruangannya. Ayu lalu lanjut membersihkan ruangan meeting. Jarum jam menunjukkan pukul 11 saat semua pekerjaan Ayu di lantai bos besar selesai. Wanita itu segera turun ke bawah untuk mencuci peralatan kerjanya. "Yuk, makan siang di kantin yuk," ajak Mala. Ayu ingat uangnya masih sisa berapa dan tanggal gajian masih beberapa hari lagi. Tapi kalau tidak makan siang dia pasti kelaparan sorenya. "Ya sudah, ayo." Mereka lalu pergi ke kantin. Sembari menunggu pesanan, Mala kembali bertanya, "Mengapa kamu bawa barang-barang kamu ke kantor, Yuk?" "Aku pergi dari kontrakan." "Lalu nanti malam kamu mau tinggal di mana?" "Entahlah, La. Aku juga bingung, mau cari kos tapi uangku kurang. Gajian masih berapa hari lagi." "Maaf ya, Yu, uangku juga menipis dan gak bisa memberikan tumpangan untuk kamu. Kamu tahu sendiri rumahku." "Iyalah, aku mengerti kok, gak usah khawatir. Bagaimana kalau kamu kasbon saja sama Pak Didit?" "Kasbon? Memangnya boleh?" "Boleh, tapi paling banyak 500.000. Beberapa hari lagi kan gajian, tinggal dipotong saja. Kamu juga kan belum pernah kasbon." "Tapi aku kok malu ya, kalau ditolak bagaimana?" "Coba saja bilang sama Pak Didit, gajian nanti langsung dipotong saja. Kalau mau nanti aku temani." "Ya sudah kalau begitu." "Nah, itu pesanan kita datang. Makan dulu yuk." Mereka lalu menyantap makan siang masing-masing. Setelah selesai istirahat, Ayu dan Mala kembali bekerja sampai menjelang sore. Mala menemani Ayu menemui Pak Didit, namun ternyata Mala tidak boleh masuk ke ruangan Pak Didit. "Ada apa?" tanya Pak Didit. "Maaf Pak, saya ada perlu sebentar."
ucap Ayu dengan jantung yang berdebar-debar. Cepatlah bicara, sebentar lagi saya mau pulang. Saya boleh kasbon pak? Tanya Ayu terbata-bata. Kasbon? Iya pak. Oh, kamu karyawan yang baru saya bercerai itu ya? Dan tadi pagi membawa koper, semua orang tahu. Ayu menghela napas berat. Apa boleh buat kalau semua orang sudah tahu? Tidak mungkin kan aku menutup mulut orang-orang. Ayu membatin. Ya sudah, saya mau memberikan kasbon untuk kamu tapi dengan syarat. Apa syaratnya pak? Malam ini kamu temani saya makan di luar, bagaimana? Makan malam di luar pak? Iya, bagaimana? Tapi saya mau cari kosan dulu pak. Kan cari kosannya bisa sore. Malamnya kamu bisa menemani saya, bagaimana? Tapi bagaimana dengan istri bapak? Saya takut. Gak usah takut, kita cari makannya yang jauh dari kantor dan rumah saya. Bagaimana? Ayu mengepalkan tangannya. Sudah cari-cari alasan tetap saja maksa. Kalau begitu saya gak jadi saja kasbon pak. Apa? Ucap Pak Didit lalu tiba-tiba, brak. Kamu sudah buang-buang waktu saya saja. Ayu tersentak kaget. Tiba-tiba Pak Didit berdiri menghampiri Ayu. Ayu pun buru-buru berdiri hendak menjauhi. Namun sayang, Ayu kehilangan keseimbangan. Saat hendak menggeser kursi hingga wanita itu terjatuh terjengkang ke belakang, menimpa kursi yang dia duduki sendiri. Ah! Teriak Ayu kencang. Pak Didit menatap Ayu dengan senyum menyeringai membuat wanita muda itu ketakutan. Maafkan saya pak, saya nggak bisa. Walau tubuhnya terasa sakit semua, Ayu buru-buru bangkit berdiri karena Pak Didit bukannya menjauh tapi semakin mendekat. Halah, jangan sok jual mahal kamu. Kamu itu baru saja menjanda kan? Pasti kamu. Pak Didit menaik turunkan kedua alis matanya dengan kaki yang terus melangkah mendekati Ayu. Berhenti pak, ucap Ayu, namun tidak digubris oleh laki-laki parubaya itu yang terus melangkah maju, sedangkan Ayu terus mundur ke belakang. Matanya mulai berkaca-kaca, hingga tiba-tiba tubuh Ayu sudah membentur dinding di belakang. Ah, Pak Didit semakin bergerak maju dan melebarkan senyumnya. Atau kamu mau di sini saja, Jangan mendekat pak, atau saya akan teriak. Teriaklah, sekarang sudah sore, semua orang sudah pulang dari tadi. Tolong pak, maafkan saya. Brak, pintu ruangan Pak Didit terbuka lebar. Pak Didit yang sudah hampir tanpa jarak dengan Ayu sontak menoleh ke arah pintu yang sudah terbuka. Pak Satria, teriak Ayu lantas buru-buru berlari ke arah laki-laki itu lalu berdiri di belakangnya. Pak Satria, gumam Pak Didit. Jadi begini ya Pak Didit, ucap Satria menatap tajam laki-laki parubaya itu. Ini tidak seperti yang Pak Satria pikirkan. Tadi si Ayu minta maaf sama Ayu sekarang atau saya akan laporkan pada atasan. Tapi Pak Satria ini malah masuk. Tita Satria membuat Pak Didit dan Ayu menoleh ke arah pintu. Malah, gumam Ayu sembari tersenyum sementara malah memang memasang wajah takut. Gadis ini dari tadi berdiri di balik pintu dan mendengar semuanya. Lalu dia melaporkan sama saya kalau Ayu sedang di ruangan ini sama Anda dari tadi pak. Jelas Satria pelan, namun dengan penekanan. Dia bohong Pak Satria, janda muda ini hanya sedang berakting. Tutup mulutmu Pak Didit, minta maaf sama Ayu sekarang atau saya akan benar-benar melaporkan Bapak ke atasan kita. Pak Didit menatap Ayu yang masih di balik tubuh tinggi Satria dengan tajam. Tidak perlu menatap seperti itu Pak Didit, mau menakut-nakuti Ayu. Maafkan saya Pak Satria. Baiklah Ayu, saya minta maaf. Ini pertama dan terakhir saya mendengar hal seperti ini. Jangan sampai terdengar lagi oleh saya, ucap Satria sembari menunjuk wajah Pak Didit dengan jari telunjuknya membuat wajah laki-laki parubaya itu merah padam. Ayo kita keluar, ajak Satria pelan seraya menoleh pada Ayu dan Mala. Ayu dan Mala buru-buru keluar duluan. Jangan macam-macam dengan saya Pak Didit, bisik Satria setelah Ayu dan Mala keluar. Pak Didit mengepalkan tangannya kuat sampai jarinya memutih. Satria lalu keluar dari ruangan Pak Didit yang memang berada di pojok ruangan. Ayu dan Mala berjalan ke parkiran. Mala, terima kasih ya, ternyata kamu masih nungguin aku di depan pintu, ucap Ayu sembari memeluk sahabatnya itu sembari mengusap matanya yang basah. Iya Yu, gak mungkin dong aku ninggalin kamu sendirian. Mana kantor sudah mulai sepi, sahut Mala. Sekali lagi terima kasih lah. Ya sudah, sekarang kamu sudah aman. Maaf ya gara-gara aku yang kasih saran kamu kasbon sama Pak Didit jadinya begini. Gak apa-apa kok, terima kasih juga kamu manggil Pak Satria buat nolong aku. Enggak kok,
Pak Satria tadi kebetulan lewat terus aku panggil deh. Ayo, saya ingin bicara, ucap Satria saat mereka baru sampai ke parkiran. Yuk, aku pulang dulu gak apa-apa ya. Ayah aku sudah jemput, ucap Mala sembari menoleh ke Ayu dan Satria. Iya gak apa-apa, jawab Ayu. Pak Satria, terima kasih sudah menolong teman saya. Saya titip Ayu ya, itu ayah saya sudah jemput. Iya, hati-hati di jalan, jawab Satria. Hati-hati di jalan lah, ucap Ayu. Malah segera menghampiri ayahnya lalu pergi dari sana. Ayu, ikut saya ke mobil. Tapi pak, koper saya masih di kantor. Ya sudah, ayo ambil. Ayu lalu pergi ke kantor ditemani Satria mengambil koper dan barang-barang lainnya. Masih ada Pak Satpam di sana. Setelah itu mereka kembali ke parkiran. Kenapa mau dimasukin ke mobil, Pak? Masukin saja. Tapi bagaimana dengan sepeda motor saya, Pak? Titip sama Pak Satpam, ucap Satria. Dan kebetulan ada salah satu satpam kantor yang lewat. Pak Satpam, bisa tolong titip sepeda motornya Ayu? Oh, bisa Pak Satria. Tolong simpan di depan ruangan cleaning service ya Pak. Oh, baiklah Pak Satria. Ayu menyerahkan kunci motor sepeda motornya pada Pak Satpam. Pak Satpam, saya titip ya Pak, ini hartaku satu-satunya, ucap Ayu. Tenang saja Mbak Ayu, seperti baru kenal saja, ucap Pak Satpam lembut. Satria lalu memasukkan koper Ayu ke dalam mobilnya. Ayo naik. Kenapa kamu menemui Pak Didit? Saya mau kasbon Pak. Kasbon? Untuk apa? Saya mau kos Pak, saya nggak punya uang. Bukannya sebentar lagi gajian, masa gaji kamu bulan kemarin sudah habis? Sudah habis Pak, boros juga kamu ya. Belum punya anak, masa gaji kamu dan gaji suami kamu bisa habis? Harusnya bisa menabung. Jangan sering-sering belanja dan jajan, boros. Gaji 2.500.000 sebulan memangnya banyak. Apalagi aku harus memenuhi kebutuhan Mas Rama juga selama sebulan. Ayu membatin. Kalau kamu boros, sampai kapanpun kamu akan hidup susah. Bagaimana kalau sudah punya anak? Bisa-bisa. Cukup Pak, Bapak nggak tahu apa-apa tentang kehidupan saya. Satria tersenyum sinis. Dikasih tahu malah marah. Wajar saja baru tanggal segini sudah kehabisan uang. Pak Satria pikir uang 2.500.000 itu banyak untuk memenuhi kebutuhan 2 orang dalam 1 bulan. Satria menoleh ke arah Ayu. 2 orang? Bapak lupa kalau saya sudah menikah. Justru itu kamu ada suami, jadi kamu dikasih uang juga sama suami kamu. Hah? Semua kebutuhan rumah pakai uang gajiku Pak. Satria kaget sampai mengerem mendadak. Apa? Nggak apa-apa, jawab Ayu. Bagaimana bisa kamu yang memenuhi semua kebutuhan kamu dan suami kamu setiap bulan? Jadi apa gunanya suami kamu? Sudah Pak, itu bukan urusan Bapak. Saya turun di sini saja deh, ucap Ayu hendak membuka pintu mobil namun tiba-tiba Satria kembali melajukan kendaraan roda 4-nya. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Bilang sama Bapak. Untuk apa? Biar dikasihani. Bapak juga bisanya marah-marah terus sama saya, jawab Ayu ketus. Satria menarik nafasnya kasar. Mau cari kos di mana? Belum tahu. Kita cari dekat kantor saja ya supaya tidak jauh. Tapi saya nggak punya uang Pak. Saya yang bayar. Nggak mau. Saya mau bayar pakai uang saya sendiri. Lalu sekarang memangnya kamu mau bayar pakai apa? Bukannya tadi kamu mau kasbon sampai mau dilecehkan Pak Didit. Ya sudah deh, saya pinjam saja uang Pak Satria kalau boleh. Nanti kalau gajian saya balikin. Saya tidak mau meminjamkan uang sama orang. Kalau mau saya yang bayar. Tapi Pak, mau nggak? Atau mau jadi gembel atau pergi sama Pak Didit? Ayu menarik nafasnya berat. Ya sudah, terserah Satria saja, jawab Ayu pasrah. Mereka lalu berkeliling mencari kosan hingga 1 jam lebih, namun belum ada kos-kosan yang cocok. Sekalinya Ayu merasa cocok dengan kosan yang mereka temukan, namun Satria langsung menolaknya. Mau mencari kemana lagi Pak? Ini udah hampir maghrib loh. Kan yang mau kos itu saya, bukan Pak Satria. Kenapa semuanya nggak suka sih? Kamu bisa diam nggak sih? Saya mau cariin kamu kosan yang nyaman dan aman. Kos yang tadi sudah nyaman bagi saya Pak. Ada teman kerja saya juga tadi. Tiba-tiba Satria menghentikan laju mobilnya. Ngapain berhenti di sini Pak? Kamu nggak lihat itu kosan? Itu kosan mewah Pak. Saya nggak mau, ucap Ayu. Satria tetap memaksa Ayu untuk turun. Satria lalu bertanya pada pemilik kosan. Harga kosnya 1 bulan 700.000 rupiah Mas. Lengkap, ada kasur, lemari dan kipasnya juga. Kalau yang ada AC dan televisinya 1 juta. Kalau mau masak, tinggal masak saja di dapur umum.
Air gratis tapi token isi sendiri. Dan tenang saja, di sini nyaman dan aman karena kos saya khusus wanita. Jelas pemilik kos. Ya sudah, saya ambil yang ada AC-nya, Pak. Tapi saya nggak mau, Pak. Kosnya kemahalan. Yang murah yang nggak pakai AC, Mbak, ucap pemilik kos. Saya nggak mau, Pak. 700.000 tetap mahal. Tiba-tiba Satria mengeluarkan dompetnya. Ini saya bayar untuk 1 bulan dulu, Pak. Yang tidak pakai AC saja, ucap Satria. Terima kasih, Mas. Ayo silahkan masuk, Mbak. Satria membantu Ayu menyeret kopernya masuk ke dalam kos. Kamar kosnya mewah, lengkap dengan kamar mandi dalam. Wah, nyaman banget. Ayu membatin. Bagaimana, kamu suka yang ini atau mau yang AC saja? Enggak, Pak, yang ini saja. Ya sudah. Ini sudah mau maghrib, saya tinggal dulu. Nanti saya akan pesankan GoFood untuk kamu. Nggak usah, Pak, saya bisa beli sendiri di luar. Kamu jangan kemana-mana malam ini. Nanti saya akan pesankan GoFood. Saya tahu alamat sini, ucap Satria tak bisa dibantah. Sebelum keluar dari kamar, Satria menyimpan beberapa lembar uang berwarna merah di atas lemari pakaian. Apalagi itu, Pak? Diamlah. Saya pulang sekarang. Jangan lupa tutup dan kunci pintu kamarmu. Tita Satria lalu keluar dari kamar sembari menutup pintu kamar Ayu rapat. Ayu menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Kenapa Pak Satria bisa sebaik ini ya? Apa karena kasihan sama aku? Ayu membatin lalu buru-buru mengunci pintu kamarnya.